Jadi yang sering orang bilang sama gue kalau tentang storytelling adalah, aduh gue gak bisa storytelling, Chris, gue gak bisa banget, gak bisa. Soalnya gue itu gak punya cerita apa-apa, gue gak tahu gimana caranya, gue gak tahu gimana cara gue bisa bercerita. Itu yang terjadi. Nah, aku mau ngasih tahu, itu kamu bukan yang gak punya cerita, tapi kamu saat ini tidak tahu caranya melakukan 3 hal, yaitu the triple C method: collect, curate, sama convey sebuah cerita. Itu yang kamu nggak tahu. Dan kita akan ngomongin triple C method yang cocok banget untuk kamu melakukan storytelling. Ini yang mau aku jelasin ke kamu sekarang. Jadi, pertama-tama kamu harus tahu dulu stories itu punya komponennya apa aja ya. Jadi, any story punya 3 komponen utama. Yang pertama, setiap story ada namanya moment, betul ya? Momen-momen ini adalah cara kita framing ceritanya. Story-nya ini ada settingnya seperti apa? Apakah settingnya di masa depan? Apa settingnya di masa lalu? Apakah settingnya di rumah saya? Ini yang ada. Momen atau setting. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap story mempunyai sebuah proses atau struktur. Dimana strukturnya bisa macam-macam, bisa based on waktu, strukturnya bisa kita ngomongin ceritanya dari yang sifatnya makro, kemudian menuju mikro, kebayang ya? Dimana ada prosesnya juga 1, 2, 3, 4 untuk kita bisa jelas mengerti dan following through that story. Itu komponennya. Dan yang ketiga, jadi yang ketiga ini penting banget, karena ini perbedaan antara stories yang works dan stories yang nggak works. Stories yang nggak works itu adalah story yang cuma diceritain aja tapi orang nggak inget, orang nggak bisa dapat pada saat dengar, tidak ada transformasi yang terjadi. Perbedaan a good story and a bad story adalah di bagian ini, dimana this story dimana di story ini bisa membuat sebuah transformasi, bukannya hanya sebuah informasi. Jadi kalau dari sini, a good story itu delivering sebuah learnings dan insights. Nah, ini yang harus kita kumpulin, teman-teman. Kamu harus bisa ngumpulin 3 bagian ini untuk kamu bisa mengerti, oke, story gue tuh ada apa enggak. Jadi ini cara kita collecting stories adalah dengan mempunyai 3 komponen ini. Nah, 3 komponen ini tapi terjadi at any given time, bener nggak? Kamu ada cerita kamu lagi lulus-lulusan, ada 3 ini. Kamu ada cerita kamu lagi mau menikah, ada cerita ini. Kamu lagi cerita kamu lagi menang pitching, ada 3 komponen ini. Kamu lagi kalah main bola, ada 3 komponen ini. Kamu lagi kesandung batu di depan rumah, ada 3 komponen ini. Nah, once kamu punya 3 komponen ini akan lebih mudah buat kamu untuk mengkurasi dan nanti buat kamu untuk convey, yaitu menceritakan cerita ini ke orang lain lagi. Ya, jadi sekarang kita akan ngebagi story ini menjadi 3 prosesnya dalam kita melakukan triple C tadi ya. Triple C adalah, yang pertama adalah collect. Yang kedua adalah curate. Dan yang ketiga adalah convey. Oke. Nah, aku akan jelasin gambaran besarnya bagaimana kita akan gimana kita akan mengcollect stories, mengcurate story, dan mengconvey. Cara kita collect stories, kita mulai dengan satu. Kita mulai dengan pertama, kita lihat momennya dan settingnya. Ini paling mudah buat kita recall. Ini kejadian waktu aku lagi nganter anak aku ke sekolah. It's very easy to recall. Oh iya, waktu itu kejadiannya seperti ini. Jadi kita lihat, oh, wow, ini bagus nih. Nah, kemudian yang kedua, kita dapat dari learningsnya. Biasanya pada saat kita lagi melakukan sesuatu, kita ada, wow, ini gue ada sebuah insights nih. Wah, pada saat gue lagi makan bakso ini, gue ngeliat sebuah insights tentang bagaimana caranya mencampur beberapa hal yang tidak terlihat seperti bisa nyambung, ternyata kalau digabungkan malah mereka mau menciptakan sesuatu yang luar biasa. Itu menjadi learnings, menjadi insights. Terus baru kita ingat kan, oh iya, dari situ kita lihat momennya gue lagi makan bakso, ada learningsnya. Oke, artinya baru kita mikirin prosesnya seperti apa. Jadi kamu harus mengkolek 3 hal ini. Urutannya biasanya paling mudah kalau kamu ingat nomor satunya momennya, kemudian kamu dapat learningsnya, baru kamu take a time untuk kamu breakdown prosesnya apa aja. Oh, pertama seperti ini dan lain-lain. Jadi proses itu belum biasanya paling susah untuk kita recall. Karena proses itu sebuah hal yang harus kita masukkan analytical.
Momen kita bisa ingat karena kita lagi ada high emotion di dalam situ. Biasanya kita ingat momennya. Kalau untuk learning ya harus kita rasakan, harus kita pikirkan supaya dapat. Kalau proses udah pasti harus kita pikirin banget. Jadi urutannya selalu momen sama settingannya, learningsnya apa, dan kemudian masuk ke prosesnya. Itu kalau kita lagi di sifat koleksi. Nah, kemudian kita masuk ke kurasi ya. Pada saat kita nge-curate, kita mengkurasinya seperti ini. Pertama kita ngecek ada different learnings apa aja. Kita selalu curate dari learnings. Ya kan? Karena ini kita lagi ngatur nih di dalam kita apa sih? Kita sebentar lagi mau deliver story kita ke teman-teman di luar atau ke sebuah market baru. Kita lagi mau speech ke mereka, kita lagi mau pitch. Jadi kita pikir learningsnya apa sih yang mau gue akan kasih tahu. Oke, pertama gue pikir learningsnya dan gue untuk learnings aku ganti warna biar jelas. Untuk learnings yang kita mau lihat apa adalah message-nya nanti the main thing. Jadi kita pikirin the main thing yang mau gue deliver tuh apa. Oke. Kedua, kita ngelihat momennya, ya kan? Kita udah tahu, oke, gue mau deliver learning-nya satu, gue mau deliver learning tentang diversity. Momennya apa nih, Gol? Artinya, momen itu hal yang membuat cerita kita tuh relatable. Jadi make it relatable berdasarkan momen. Kalau kita lagi ngobrol kita lagi pitching ke ibu-ibu sekolahan atau ibu-ibu, kita bisa pitching tentang kegiatan sekolah. Kita lagi pitching kepada high performing people, kita bisa mengambil cerita tentang olahraga, atlet. Kita berbicara tentang kreativitas, kita bisa mengambil cerita pada saat kita belajar musik misalnya. Membuatlah momen ini something relatable terhadap mereka. Baru yang terakhir adalah prosesnya, different process. Di proses ini, di sini baru kita tadi belajar strukturnya lagi. Baru struktur yang paling simple apa? Structure yang paling simple itu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Apakah based on time? Apakah based on steps? Apakah based on makro? Makro, mikro. Apakah itu yang akan kita lakukan? Jadi dari situ udah mulai kelihatan kan, oke, gue udah koleksi, sekarang gue kurasi. Pada saat kurasi apa nih, main thing-nya apa nih yang mau gue deliver. Oke, gue udah tahu main thing-nya, yang buat relatable apa momennya, oke. Kemudian prosesnya untuk semua gampang ngelihat apa nih. Oke, gue pakai waktu deh, jadi mulai dari ceritanya di awal, ke tengah, ke terakhir. Itu yang akan gue lakukan. Nah, pada saat kita mau convey cerita, kita punya dua opsi, teman-teman. Kamu punya dua opsi untuk bisa melakukan ini. Yang pertama, kamu keluarin dulu momennya, kamu cerita momennya. Abis kamu keluar momennya, yang kamu udah dapat dari sini tadi ya, kamu udah dapat dari sini. Kemudian udah momennya keluar, kamu masuk kepada proses. Kemudian pada saat prosesnya udah ada, kamu closing dengan learnings. Jadi misalnya, gue ingat pada saat gue lagi makan di kantin waktu itu, gue ngeliat tukang baksonya tuh milih berbagai macam ingredient, dimasuk-masukin semuanya, yang sebenarnya kalau sendiri-sendiri tuh aneh. Cuka kalau kita makan sendiri nggak enak kan, kayak gitu. Tapi pada saat dia udah campur, pas gue makan, gila, rasanya tuh luar biasa. And that's like a team. Dimana sebuah tim itu bisa kelihatannya beda-beda, and it doesn't work on their own, tapi begitu jadi satu, it becomes a very powerful team. Suddenly cerita makan bakso kamu tuh mempunyai powerful story sekarang. Karena kamu convey-nya dengan cara momen proses learning. Dan itu kamu udah kurasi duluan sebelumnya, dan udah kamu koleksi tadinya. Kebayang ya? Bagaimana cara kamu sekarang bisa membuat apa aja menjadi storytelling. Dan kemudian yang kedua, satu lagi metodenya adalah, dimana di sini kita mulai dari learnings. Habis itu kita ceritakan momennya. Habis itu kita ceritakan prosesnya. Dan di sini kita tutup lagi dengan learnings lagi. Di cerita yang sama kita bisa bilang, gue percaya banget bahwa semua tim itu adalah kumpulan misfits yang bergabung jadi satu untuk a greater mission. Gue percaya itu dan gue mengalami itu sendiri. Jadi kita mulai dari learnings ya. Baru kita mulai lagi cerita yang tadi. Momennya gue lagi makan di mana, kemudian prosesnya gue melihat tukang baksonya melakukan step 1, 2, 3, 4. Kemudian learningsnya adalah gue sekarang percaya juga bahwa tim bisa seperti itu. Metafornya adalah makan bakso tadi. Itu yang kita bisa lakukan. Jadi sekarang
kita mempunyai dua cara untuk kita bisa convey cerita kita, moment process learnings atau learnings moment process learnings, ditumpuk lagi. Tapi dari depan kita udah buka dengan learnings. Ini cara kamu bisa menciptakan cerita. Kamu collect ceritanya, aku ulang sekali lagi. Moment dan settingnya kamu recall, learningsnya kamu recall, prosesnya kamu pikirin. Kemudian kurasi. Pada saat kamu kurasi, kamu selalu mikir sebelum kamu mau pitching. Kalau gitu main thing-nya apa? Itu semua yang dari learnings yang kamu punya, kamu taruh di situ. Kemudian, momennya apa? Semua momen-momen yang kamu udah punya, kamu lihat di situ. Yang mana yang paling relatable untuk cerita yang akan aku buat habis ini. Kemudian proses-prosesnya. Paling mudah prosesnya pakai cara apa? Baru kamu convey moment process learnings atau learning moment process learnings. Very simple. Sangat simple buat kamu bisa apply. Apapun produk yang kamu jual, ini bisa kamu lakukan. Nah, aku juga akan ngasih kamu template ini supaya kamu bisa tulis sendiri collection kamu, kurasi kamu, convey kamu apa aja. Jadi dengan ini, abis ini kamu tinggal download, taruh email kamu, download sekarang, dan you will have this template yang bisa kamu pakai berulang-ulang kali, dan kamu nggak akan pernah kehabisan cerita lagi abis ini. Karena you know the triple C method. Collect, curate, convey. Oke? Check out the next video, karena setelah ini aku akan ceritakan ke kamu the big picture. Bagaimana caranya menjadi seorang master storyteller. If that's what you want, you need to watch the next video, karena dengan ini kamu bisa melihat tuh big picture-nya, apa sih goal-nya, gimana caranya kita bisa menciptakan more sales, repeat sales, dan juga membuat orang percaya sama kita. Oke? See you at the next video. Bye.